Selamat pagi adik-adik. Mengingat situasi yang tidak memungkinkan, pada hari ini ibadah PT kita laksanakan secara online. Meskipun hari ini ibadah PT dilaksanakan secara online, kakak harapkan adik-adik melaksanakan ibadah ini secara khusyuk. Adik-adik, mari kita saat teduh sejenak. Nyanyian pembuka terambil dari Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali lagi kami ke hadirat-Mu pada pagi hari ini untuk melaksanakan ibadah PT secara online, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini agar dapat berjalan dengan lancar sesuai turut dan kehendak-Mu saja, Tuhan. Kiranya Engkau juga mau mencurahkan Roh Kudus bagi kami agar bisa mengerti isi dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita masuk ke rangkaian ibadah. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik, selamat datang kembali di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan yang pasti selalu berada di rumah. Sebelum kita memulai pembacaan firman kita hari ini, kakak memohon kepada adik-adik untuk mempersiapkan Alkitab adik-adik. Jika Alkitab telah disiapkan, mari kita bersatu di dalam doa untuk meminta bimbingan Roh Kudus. Selamat pagi Bapak, kembali lagi kami kehadiran Engkau untuk bersyukur dan berterima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Hadirlah tengah-tengah kami Bapa, agar kami dapat menyatakan tentang firman-Mu dan kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Korintus 4 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-13 yang menyatakan, Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kami kamu belajar apakah arti ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan siapakah yang menganggap yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah engkau tidak menerima? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab, menurut pendapatku, Allah memberi kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar,
haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati, tapi kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Jadi tema kita hari ini adalah menegur dengan kasih, sesuai dengan bagaimana sikap Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Kakak ingin bercerita sedikit tentang awal mula mengapa Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus. Jadi berawal dari Rasul Paulus yang prihatin dengan keadaan saudara-saudara mereka yang ada di Korintus, yang dimana keadaannya kini terjadi pertengkaran dan pengecaman antara jemaat yang ada di Korintus, sehingga Paulus menulis surat ini sebagai bentuk kepedulian Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, di dalamnya yang berisikan tentang penyampaian yang seturut dengan kehendak Allah. Sesuai dengan bacaan kita di hari ini, di ayatnya yang ke-6 sampai ke-13, di situ Rasul Paulus menulis tentang bagaimana pada ayatnya yang ke-6 dapat dilihat bahwa bagaimana di situ Rasul Paulus ingin mengungkapkan tentang sikap yang baik. Jadi Rasul Paulus menulisnya untuk agar jemaat di Korintus melakukan sikap yang baik. Lalu di ayatnya yang ke-7, Rasul Paulus ingin menyampaikan tentang anugerah Tuhan. Lalu di ayatnya yang ke-8 dapat dilihat bahwa di situ dikatakan bahwa Allah adalah Raja. Jadi Rasul Paulus ingin memberikan informasi kepada jemaat bahwa Allah adalah Raja. Lalu di ayatnya yang ke-9 sampai ke-12, Rasul Paulus memberikan motivasi. Jadi di situ dikatakan banyak kata-kata motivasi yang diberikan oleh Rasul Paulus. Dan pada ayatnya yang ke-13, di situ menceritakan tentang bagaimana perjalanan pelayanan dari Rasul Paulus. Pasti adik-adik dari dulu sudah tahu bagaimana sikap seorang Rasul Paulus, bagaimana latar belakang Rasul Paulus sehingga ia menjadi seorang yang melayani Tuhan, memberikan kabar penginjilan kepada jemaat-jemaat, hingga ia berhenti dari pengabaran Injilnya di kota Korintus dan berpindah. Pasti adik-adik udah tahu bagaimana sikap dan sifat dari Rasul Paulus. Nah, di sini kakak mau memberitahukan kepada adik-adik hal yang bisa kita dapatkan dari seorang Rasul Paulus. Pasti adik-adik sudah tahu. Yang pertama, kakak ingin memberitahukan bahwa Rasul Paulus suka melakukan kesukaan bagi orang lain. Yang kedua, Rasul Paulus itu selalu bersyukur senantiasa dengan penuh kasih bagi orang lain, bagi jemaatnya. Lalu yang terakhir, Rasul Paulus itu mampu menyatukan hati yang baik dengan penuh damai. Jadi dia mampu menyatukan hati dengan penuh hati jemaatnya, sehingga hati jemaatnya penuh dengan damai sejahtera. Lalu adik-adik tahu nggak tugas kita sebagai teruna itu apa aja? Sesuai dengan pembacaan kita, sesuai dengan sikap baik dan positif yang dimiliki oleh Rasul Paulus, kira-kira tugas kita sebagai teruna itu apa sih? Kakak mau memberikan beberapa tugas-tugas seorang teruna. Yang pertama yaitu seorang teruna hidupnya itu harus penuh dengan kasih bagi sesama. Sesama itu siapa aja sih, Kak? Sesama itu baik itu teman-teman kita yang seiman ataupun sesama kita yang berbeda dengan kita, yang tidak seiman di luar gereja. Kita harus penuh dengan kasih sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Hidup kita penuh dengan kasih, harus dengan kasih. Lalu yang kedua, teruna harus mampu menyatakan potensi yang ada di diri teruna masing-masing. Jadi contohnya misalkan adik-adik punya sebuah potensi, adik-adik harus
memanfaatkan potensi yang adik-adik miliki untuk dapat membantu sesama adik-adik. Jadi potensi yang adik-adik punya itu dapat berguna bagi sesama adik-adik, sehingga potensi adik miliki dapat dirasakan oleh sesama adik-adik. Seperti halnya dalam keadaan dan situasi saat ini, jika adik-adik memiliki suatu potensi yang dapat bermanfaat dalam kehidupan adik-adik untuk membantu sesama adik-adik dalam keadaan pandemik yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita ini, adik-adik dapat menggunakannya untuk membantu sesama adik-adik. Lalu apa lagi? Kita sebagai teruna harus menjadi seorang motivator. Nah, ada juga dengan hubungannya dengan pandemik yang kita alami saat ini, di mana mungkin banyak orang-orang di luar sana yang ingin mendapatkan kata-kata motivasi yang menguatkan agar mereka tidak putus asa dalam menjalani kehidupan mereka masing-masing. Karena kita tahu bahwa dampak yang terjadi dari pandemik ini sangat luar biasa. Bukan kita aja yang merasakan, tetapi dunia. Sehingga banyak orang yang mungkin di luar sana yang kadang putus asa. Nah, di situ kita hadir untuk memberikan semangat kepada mereka. Sehingga hal-hal positif yang kita miliki, kita sebenarnya sebagai seorang teruna, kita tuh memiliki hal-hal positif yang harus kita kembangkan, yang harus kita bagi sesama kita, sehingga sesama kita pun merasakan dampaknya, hal yang berbeda dari kita. Maka dari itu, kakak mau mengingatkan adik-adik, kita semua memiliki potensi untuk memberikan hal positif bagi sesama kita. Maka dari itu, sifat baik kita, sifat yang kita bisa berikan kepada sesama kita untuk memberikan semangat, menjadi seorang motivator, pasti kita bisa lakukan untuk mereka, karena itu bagian dari berbagi sifat positif yang kita miliki. Dan pada akhirnya, kita sebagai anak-anak teruna harus mengerti bahwa kita itu berharga di mata Tuhan. Jadi setiap kita itu berharga di mata Tuhan, sehingga kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan, mengembangkan hal-hal yang positif. Jika kita tahu itu hal yang tidak baik, kita tinggalkan, kita kembali ke Tuhan, kita gali lagi hal-hal positif yang ada di dalam diri kita. Kakak memiliki beberapa ayat untuk pegangan adik-adik di rumah. Mungkin dalam adik-adik melakukan aktivitas adik-adik, ada beberapa ayat yang ingin kakak bagi. Jika adik-adik ingin melayani, adik-adik bisa membaca ayat ini untuk menguatkan adik-adik dalam aktivitas adik-adik. Lalu jika adik-adik ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, adik-adik bisa baca di Filipi 4 ayat yang 9. Lalu jika adik-adik ingin menjadi seorang yang memiliki sikap yang baik dalam kehidupan adik-adik, adik-adik bisa baca di Roma 12 ayat yang ke-9. Lalu adik-adik ingin menjadi seorang motivator. Jika adik-adik hanya bisa, Kak, saya cuma punya kata-kata untuk menyemangati teman saya yang sedih, teman saya yang berdampak dengan pandemik ini. Nah, adik-adik ingin menjadi seorang motivator, adik-adik harus membaca ini agar adik-adik bisa kuat juga menjadi seorang penyemangat bagi teman-teman adik-adik. Oke. Segitu aja firman kakak. Semoga adik-adik bisa menjadi teruna-teruni yang membawa hal positif bagi sesama adik-adik. Amin. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang terkasih dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Bentuklah kami menjadi seorang yang baik, memiliki hal positif seperti Rasul Paulus Bapa, yang selalu memberikan efek-efek positif bagi jemaat-jemaatnya, termasuk jemaat yang ada di Korintus. Pakailah kami juga menjadi teruna yang baik Bapa, teruna yang takut akan Engkau, dan yang pastinya Bapa, teruna yang selalu memakai Engkau sebagai panutan kami, contoh kami yang baik. Ingatkan kami terus Bapa, untuk kami selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Kami berdoa untuk keadaan kami di saat ini Bapa, yang terhalang oleh tempat, namun kami tidak lupa juga mengucap syukur dan menyempatkan diri untuk beribadah datang kepada Engkau, walaupun terpisah oleh tempat. Namun kami percaya Bapa, semangat kami untuk mendengarkan firman-Mu masih sama seperti kami ketika kami berkumpul bersama
teman-teman kami di ibadah hari Minggu di gereja Bapak. Bapak, kami juga menyerahkan untuk kedua orang tua kami yang mungkin saat ini Bapak sangat terdampak oleh COVID-19 ini Bapak. Kami percaya Bapak, Engkau juga yang mampu menguatkan kedua orang tua kami, baik yang saat ini mungkin diberhentikan dari pekerjaannya Bapak. Kami percaya Bapak bahwa Engkau juga yang akan memberikan kekuatan bagi kedua orang tua kami dalam menghadapi pandemik ini. Kami juga berdoa Bapak untuk teman-teman kami juga Tuhan, yang mungkin saat ini Bapak yang perlu, yang sangat ingin merindukan kehadiran Engkau Bapa. Datanglah ke dalam kehidupan mereka masing-masing saat ini Bapa, dan Engkau juga yang memberikan kekuatan kepada mereka, Engkau yang memberikan penghiburan kepada mereka dalam keadaan yang tidak baik ini Bapa. Dan kami juga berdoa Bapa untuk gereja kami, gereja eklesia yang dimana saat ini Bapa kami tidak dapat beribadah ke gereja. Engkau kiranya memberkati pelayanan-pelayanan gereja kami, agar gereja kami dapat melaksanakan tugas dan pelayanannya dengan baik Bapak. Begitu juga Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang di dalamnya ada pemerintahan dan presiden dan wakil presiden kami Bapak, yang Engkau juga Tuhan yang mampu memberikan kekuatan bagi mereka dalam mereka melaksanakan tugas dan pelayanan mereka bagi bangsa ini Bapak. Kami percaya Bapak, Engkau yang memampukan presiden dan wakil presiden kami untuk dapat mencari solusi terbaik dalam pandemik ini. Kami juga berdoa untuk negara kami, Engkau yang memulihkan negara kami Bapak, agar negara kami dapat berjalan sebagaimana mestinya. Begitu juga dengan perekonomian kami di saat ini. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapak, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap di rumah, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Nyanyian penutup terambil dari Kidung Jemaat 120, Hai Siarkan di Gunung. Adik-adik sekalian, mari kita akhiri ibadah kita pada hari Minggu ini dengan doa singkat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, untuk rangkaian ibadah yang Tuhan sudah campur tangan di dalamnya. Kami mohon kiranya firman-Mu boleh menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai
sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai.